Oke, selamat datang di channel Jordan di ya. Sekarang itu tanggal 20 Agustus hampir jam 8 pagi. Ya, jadi ada long weekend gitu ya. Ya, kita mau pergi road trip singkat selama kurang lebih 3 hari 2 malam ke daerah sekitar Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Ya, di daerah Jawa Barat situ. Nah, kita akan pakai mobil ini dan kita nggak banyak persiapan sih. Kita nggak pakai roof box karena cuma 3 hari 2 malam, barang-barangnya nggak terlalu banyak sih harusnya, dan kita paling cuma cuci biar bersih aja. Sama ini nih, kita udah cek air aki sama air wiper. Oke, langsung aja kita loading barang dulu ya. Oke, kita udah loading barang ya. Bisa kita lihat ternyata barang bawaannya banyak banget ya, karena kita nggak pakai roof box, jadi semuanya kita taruh di bagasi. Dan seperti inilah kondisinya, jadi sampai numpuk-numpuk ke atas gini ya. Dan yang terpenting sih kalau bawa barang bawaan kayak gini, ini ya, kita masih lihat ke belakang ya. Jadi ininya masih bolong tengahnya, karena itu berbahaya. Dan seperti biasa formasinya 2-2-1. Dan kita udah siap berangkat nih. Oke, langsung aja kita berangkat ya. Langsung aja kita nyalakan. Oke, bensin masih 3/4 ya, jadi kita mungkin nggak isi dulu. Dan langsung aja kita nolin trip B nya ya. Nih, kita nolin tahan. Oke, sudah 0 km. Seat belt. Oke. Dan kita baru bisa berangkat jam 8.10 ya. Agak telat sedikit seperti biasa, harusnya berangkat jam 7. Oke, tujuan pertama kita adalah ke Sukabumi dulu ya. Seperti biasa kita melewati tol di belakang rumah ya. Kita masuk gerbang tol Jelupang ya, jam 8.14 nih. Sepi banget kondisinya. Mudah-mudahan nggak macet ya, soalnya kan itu long weekend ya, jadi mungkin banyak yang liburan juga. Tapi ya lagi pandemi gini, kita tetap menjaga ini ya, sesuai protokol ya, sesuai protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker, dan jaga jarak. Oke, kita udah di pecahannya nih, karena kita mau ke arah puncak Sukabumi. Kita belok kiri sini ya, Jagorawi. Kalau terus Cikampek tuh. Kalau kita mau ke Jawa Tengah, Surabaya situ, Cikampek. Jagorawi dan kondisinya lumayan lancar. Udah 4 jalur ya dia. 1, 2, 3, 4. Wah, ada ambulan. Oh, harus kasih jalan. Ini rombongan berat nggak sih? Kecepatannya tuh sekitar 100 km per jam. Tuh. 100 km per jam, tapi kita tetap jaga jarak ya, takutnya rem mendadak atau gimana. Dan ya kalau kita, seperti yang kita udah bilang nih, kalau Fortuner kan pakai roof box bunyi ya, kecepatan 100 ke atas bunyi. Roof bar. Roof bar, jadi cuma pelang-palang aja. Kecepatan 100 ke atas tuh bunyi suara angin kan, turbulence angin gitu. Kalau ini karena pakai model yang lama, jenisnya 961 kalau nggak salah ya. Kalau yang baru kan Evo tuh yang dipakai di Fortuner. Ini nggak bunyi, coba deh dengar nggak? Ini kecepatan 100, 120, 140 juga aman. Jadi ya lebih bagus yang lebih nyaman yang lama gitu kan intinya. Ya kita lagi mengikuti saja arus. Kita terus. Cantik.
Oke, kita bayar 12.000 ya. Wah, kita lewatin jembatan tinggi. Mantap. Oh, ke situ nih. Iya. Ada senar merah. Bentar ya, kita mundur dulu, sabar. Karena di situ macet, jadi kita teruskan ke kanan. Oke, karena situ macet, kita ke kanan aja, nanti kita muter ke jalur alternatif. Sekarang kita masuk ke kompleknya Lido. Ini bukan jalan umum ya, jadi khusus tamu hotel. Oh, ini danaunya nih. Oh, hotelnya di situ. Udah bagus ya. Oke, kita sudah sampai Lido Lake ya. Kita mau lihat dulu hotelnya kayak gimana. Ya, katanya barusan renovasi nih. Dan kita nyampe jam 9.18 nih. Kita nggak mau nginep di sini. Kita nginepnya masih di situ, gunung situ. Jadi masih belum nyampe nih. Ya mungkin kedepannya kita siapa tahu kan mau mampir ke sini, jadi kita tanya-tanya harga dulu, survei lokasi. Yuk turun dulu. Oke. Oh, ternyata besar, ada banyak kolam renang. Oh. Oke, kita segera melanjutkan perjalanan. Kita masih di kompleknya Lido ya. Iya. Kita coba cari jalan alternatif. Kita mesti ke arah sana tadi yang ke kiri tadi yang macet. Cuma ya kita sekarang bakal diarahin ke jalan kecil nih, jalan kecil gitu. Namanya masih banyak tanah kosong ya. Kalau dari pelang-pelang sih kayaknya calon-calon bakal dibuat tram development movie land gitu ya, kayak tempat kayak Disneyland gitu. Iya, kayak Disneyland gitu. Tapi ya tram yang danain kayaknya. Invest ya di sini. Kita ini turun. Curam banget kayaknya. Di sini nih. Yakin. Buntu kita harus mundur. Oh iya, buntu. Kalau menurut WASE kita harus ini kan nanjak ke sini nih, ada jalan kampung nih, terus ke kanan nanjak. Wah, jalannya langsung kecil. Waduh. Iya. Sikat kan nih. Tuh ada truk terbengkalai juga tuh, susu apa? Bal aja. Iya. Ini truk susu apa nih? Susu Deka terbengkalai. Ini nggak mau nih. Itu tuh bisa ke situ lagi sih jalannya. Tapi kita nggak berani. Ya udah, kita bal aja. Kita overticket di sini. Nanti ada perang mungkinan komunitas gitu. Itu jalan kampung gitu ya. Kita balik lagi. Oke, kita langsung aja balik ke jalan raya besar karena kita nggak jelas jalannya tadi, takut kenapa-napa. Sekarang kita kembali lagi. Ini sekarang masih di komplek Lido. Tuh, Movie Land Commercial Area, Tram Development. Ya, ini jalan tol yang tadi ya. Tadi kita keluar dari situ. Yang kita tadi kan lihat itu macet, di kirinya macet, kita ambil kanan. Sekarang ternyata itu ambil kanan itu jalan alternatif, jalannya kecil, jadi kita kembali lagi ke arah macet tadi. Ya jalanannya nih padat rayap aja sih, tapi masih jalan, nggak berhenti total. Jadi ya pelan-pelan, dua jalur aja sih.
Terus banyak pembangunan juga. Bawah kita masih rata-rata. Ya rel kereta di bawah. Gila, kalau melenceng mereka nggak ada pagar. Iya. Nggak ada lampu juga lagi, lampu jalan. Bahaya juga kalau malam-malam. Ya, ini pembangunan rel keretanya nih, Biar nggak longsor ya. ya. Tuh konstruksinya kayak gitu tuh. Tuh besi-besi. Besi pancang, terus di beton. Tadi kan rel kereta di bawah, sekarang udah di atas jalan. Ya kita ambil kiri nih, kita nyebrangin rel kereta. Banyak temennya kan. Nah, Kalau banyak temennya mau, kalau sendirian nggak mau. justru jalur alternatifnya yang rame. Situ terus sepi. In 800 meters, turn right. Jalannya rusak. Oh, karena jalan rusak ini jadi macet. Waduh, truknya sampai goyang-goyang gini. Oke. Ini lewat jalan alternatif ya. Kita belok kanan. Macet. Waduh, macet. Nyata macetnya gara-gara ini ya. Ada perbaikan. Jadi buka tutup gitu. Dan tanjakannya lihat deh, curam banget. Iya, tanjakan curam. Ya, lawan. Wah, curam sekali. Terus lancar ya. Ini ada Oh iya, masjid tapi kayak kapal gitu. Jangkarnya. Keren banget. Itu masih pembangunan tuh. Ya masih pembangunan. Pembangunan. Oh, itu jalan tolnya tuh di situ. Yang putih. Ini berhenti kan. Kita masih di antah berantah. Tanim Road. Jalannya nggak ada nama. Pelabuhan Natu. Lihat dari bendera Indonesia. Gede banget. Iya. Ternyata tamu di desa sih, tamu di desa. Gede Prangu. Gede Pang Rangu. Wis ada semen, ada aspal. rasa basah maksudnya soalnya. Krasna ya. Oke, kita sampai ya. Ini tempat kita. Oke, akhirnya kita udah sampai nih di penginapan kita di The Tresna ya namanya. Itu di situ gunung ya. Jadi daerah Sukabumi dan jaraknya dari Serpong ke sini tuh sekitar 140 kilo ya. Ya tuh bensinnya juga dari 3/4 jadi ya setengah kurang dikit. Nah, sekarang udah jam 12.27. Jadi berapa jam tuh? Ya cukup jauh karena Sukabuminya sih yang parah ya, macet banget. Nggak tahu kenapa banyak pasar. Soalnya dia cuma 2 jalur kan. Ya 2 jalur Jadi susah banyak nyalip. halangan gitu lah. Oke, coba kita turun dan kita lihat seperti apa ya. Oke. Mati aja. Oke, kita tadi parkir di belakang gitu dan ini dia vilanya yang berenginap. Lihat ya pemandangannya. Set. Ini pemandangannya lembah gitu ya. Gunung di atas gunung. Ya pemandangannya clear ya. Untungnya hijau. Dan ini dia modelnya, dia ada kayak lucu ya, kayak ada kolamnya ada ikannya juga tuh, dan dia ini nyambung nih, terus dia ada tapi ada 2 pintu masuk. Ini kamarnya cukup besar sih pikirannya. Kita lihat set nyambung kan, ini ada 4 kamar di satu, ukurannya kayak gini ya, 2, terus ini ada dapur dan kamar mandi, terus ada TV-nya 2 juga, satu-satu, dan ini juga ada dapur dan kamar mandi. Terus ini kamar ketiga, kamar keempat,
Halo. Om. Oke. Dulu belum selesai. Dan sekarang kita mau makan siang dulu. Oke, tinggal pencet ini aja tante. Udah langsung pencet PTT ini. Ini. Iya yang ini, yang ini nih. Oh ini. Iya ditekan. Tes. Tampilannya di sini. Tes. Nah masuk tes 1 2 3. Pokoknya kalau aku ngomong, tante jangan pencet, nanti nggak kedengeran. Oke, sip. Oke, jadi sekarang udah sekitar jam 2.12 ya. Udah 12. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat wisata ya di dekat hotel. Namanya Situ Gunung ya. Jadi kayak ada jembatan gitu, panjang bagus banget. Tinggi juga, terbuat dari jembatan gantung gitu ya. Nah, kita bareng temen naik Pajero juga tuh di belakang. Ribet di belakang ya. Ini naik lagi dari hotel kita. Berapa kilo ya? Sekitar 1 kilo ke atas. Nanti kita lihat seperti apa. Ini kemana? Kiri, Bing? Pakai mobil, kiri. Kita cari parkir dulu. Parkir kiri ya? Ya, kalau ke jembatan sini aja. Situ penuh. Parkirannya seperti ini ya. Jadi, wow. Di bukit-bukit gitu. Wow. Oke, jadi begitu masuk ada 2 destinasi ya. Kalau ke sana ke danau, kalau ke jembatan ke sini. Nah, rame banget ya tempatnya, gila. Dan ini tiket masuknya ya 18.500 per orang sekali masuk. Tuh, kita mau ke jembatannya dulu nih sekarang. Oke, jadi tiket masuk ke jembatannya ada 2 ya, ada yang 50.000 sama 100.000. Kalau VIP ini ya bisa dianterin lah. Situ Gunung Suspension Bridge. Jadi jembatan ya, emang yang terkenal. Dan memang harga tiketnya segituan ya, 50.000 per orang kalau reguler. Cukup mahal. Dan 100.000 kalau VIP ya. Karena kita ambil yang reguler, kita jalan. Ini jalannya kayak gini trackingnya. Ada pegangannya. Kita sudah sampai di loket Suspension Bridge nih ya. Jadi ini tiketnya seperti ini. Kita yang reguler aja. Ada gimana ya ini? Jadi model gelang gitu ya. Tuh, pakai di gelang-gelang gini. Emang ini kurang profesional. Kayak gini. Kami snack and drink. Ini bolongin. Ini seperti ini snacknya. Ada singkong sama pisang rebus. Oke, jadi kita bisa sambil nyeduh kopi sama teh. Atas nama snacknya juga. Sambil nonton pertunjukan ya. Ini ada stadionnya. Tuh, gede banget ya. Dan itu dia pertunjukannya. Ada yang nari-nari gitu. Oh, itu jembatannya di situ tuh. Gila, ramai banget yang ngantri. Mungkin karena ada waktu foto-foto segala ya, jadi bergantian dan biar nggak roboh juga jembatannya. Ya, jadi itu ada kapasitasnya ya, kapasitas 90 orang, total masuknya sekarang lagi 51, sisa masuk 39. Jadi dia nggak boleh lebihin kapasitas karena ini gantung ya. Ininya goyang-goyang nih tali bajanya. Jadi gantung ke sini, tarik ke situ. Terus, jadi itu kelihatannya sih bakal goyang-goyang gitu jembatannya itu. Gantung satu, kelihatan kan? Tali bajanya goyang-goyang. Sekarang kita memasuki jembatan gantung terpanjang di Asia. 200 berapa? Di Asia Tenggara ya. Berapa meter? 200. Berapa meter nih? 200. 250 meter ya.
Dan ini rasanya goyang-goyang gitu. Wow. Wow, goyang-goyang gitu. Wow. Ya deh. Wow. Jangan lari, jangan lari. Waduh, 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 waduh. Goyang-goyang. Ya, jadi seperti ini ya. Itu bawah kita tuh kayak ada hutan. Terus serem banget. Goyang-goyang gini jembatannya. Nah, kita dapat ini safety beltnya buat digantungin di sini nih. Kalau takut goyang-goyang, tunggu kondusif, misalnya goyang-goyang banget jembatannya. Ini decknya dari kayu ya. Dan ini pembatasnya full ya sampai ke bawah, jadi aman kalau misalnya barang-barang nggak akan sampai jatuh. Kayak jaring-jaring gitu. Aduh, tapi ini goyang-goyang banget. Oke. Sekarang kita akan menuju ke air terjun. Air terjun kanan. Oke, jadi air terjunnya udah kelihatan tuh dari sini. Tapi kita harus diputer. Iya, harus diputer dulu ke sana. Karena biar kita ngelewatin yang jualan-jualan dulu ya. Oke, kita sudah berada dekat dengan air terjunnya dan seperti inilah air terjunnya. Jadi ya cukup deras dan ya lumayan tinggi lah. Airnya deras banget sih itu. Nggak ada yang berenang, nggak boleh berenang kayaknya karena bahaya. Ya, orang-orang pada nongkrong. Itu ada jembatannya juga, bisa lihat di situ. Kita dalam perjalanan balik, dan kalau balik itu kita masih harus ngelewatin jembatan satu lagi ya. Jembatan apa nih, ada hatinya gitu. Gantung juga, jembatan gantung juga. Tapi dia lebih kecil ukurannya. Ya, ini nggak ada pengamannya ya, dan ini cuma pakai jaring-jaring begini. Padahal lebih bahaya kayaknya, goyang-goyang gitu. Wow. Wah, ada mobil baru mulai dikawal, habis berkunjung. Hah? Tuh lihat deh, Alphard dikawal Hyundai Sonata. Hyundai Accent atau Hyundai Accent sama Ventura bensin. Ini juga unik nih, polisi pakai Innova Q, mantap, mewah banget. Innova diesel Q, Innova termahal pada zamannya. Dia pakai kata kayak gede, 17 inch dan keren sih. Innova Q. Mobil dikawal lagi. Sekarang Camry yang dikawal. Bener gak? Nah, sekarang kita mau lihat danau ya, di situ gunung. Jadi ada danau, jadi kita masuk terus ke kiri. Jalannya lurus aja ya. Iya, katanya lurus aja sampai mana gitu. Truk. 200 meter jalan lagi. Truk. Mundur. Di depan papasan nggak bisa lewat Mundur dulu. ya. Oke. Mundur kali ya. Mundur. Oke, ini papasan banget. Gila. Oh, kita masuk ke hutan. Oke, sekarang kita sedang menuju ke danau. Ini udah mulai gelap ya. Sekitar hampir jam 6. 20 menit lagi jam 6. 17.40. Kita harus jalan dari tempat parkir itu sekitar 200 meter ya. Jalannya seperti ini. Bagus sih. Oke, akhirnya setelah turun sekitar 200 meter sampailah kita di danaunya nih. Set. Kayak udah nggak ada tiket masuk lagi sih danaunya. Udah nggak bayar lagi ya, Beb. Ya. Cuma bayar di depan. Kayak gini. Cukup luas tuh danaunya. Wow, udah sepi nih karena udah sore juga. Tuh ada kapal-kapal bisa muter mungkin. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa ngeliat danaunya secara langsung kayak gini. Airnya agak hitam gitu. Tapi kata jernih sih. Udah mulai berkabut, udah mulai turun. Wah, sejuk sih udara di sini.
Oke, kita udah kelar nih, lihat-lihat. Bagus juga ya danaunya, tenang gitu. Terus soalnya sejuk, terus ya bersih aja, danaunya nggak banyak sampah. Nah, sekarang kita akan kembali ke mobil karena ini udah jam 6 ya. Jadi udah mulai gelap. Soalnya jalannya nggak ada lampu. Oke, jadi sekarang kita akan menuju ke hotel ya. Balik lagi ke villanya jam 18.13 nih. Udah gelap banget ya tuh. Soalnya ini nggak ada lampu ya, dan ini kan di hutan-hutan gitu, dan kita konvoy tetap karena emang kita sama tempat tinggalnya. Gila, ini mau bilang di sini pada kemana orang-orangnya? Jauh loh jalannya. Oke, karena kita sudah di hotel lagi, dan karena nih hotel tempatnya di gunung gitu kan, jadi jarang tempat makan. Kita makannya bawa sendiri. Nah, kita masak sendiri nih, untuk ada dapurnya. Ya seperti inilah. Ya. Kita akan makan daging, dan yang cewek masak, cowok santuy.